Nah, pavilion-pavilion dan kubahnya itu dilapisi emas. Para arsitek masjid ini memutuskan melapisi kubah-kubah masjid dengan emas agar menyatu dengan langit kota Köln yang didominasi oleh kubah-kubah emas gereja. Nah, ini artinya karpet sholat dan jarak. Jadi dijarakin semuanya. Jadi sholat itu harus ada di atasnya itu, di atas tempat karpet itu, karena corona. Eh, Sama sekali enggak sih kak. Aku juga nggak kebayang bisa ke Jerman gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jelajah semua. Balik lagi bersama saya Fahri di Jelajah Virtual bersama Ikadaku, kolaborasi antara pesantren Tahfiz Darul Quran dengan Kumparan. Gimana teman-teman semua kabarnya nih? Insya Allah baik-baik aja ya. Gimana puasanya sampai hari ini? Insya Allah lancar-lancar aja ya. Jangan sampai ada yang bolong loh ya, terutama yang laki-laki nih. Oke deh. Nah, seperti biasa Jelajah Virtual bakalan ngajak teman-teman jelajah semua ke berbagai destinasi yang ada di penjuru dunia. Tentunya bersama alumni pesantren Tahfiz Darul Quran yang ada di Ikadaku atau Ikatan Alumni Darul Quran. Oke, hari ini juga kita bakalan diajak ke salah satu negara yang pastinya juga jadi destinasi favorit nih orang-orang yang ada di Indonesia, karena mungkin ada perbedaan kultur, perbedaan suasana juga di sana, perbedaan budaya gitu dan segala macamnya. Oke. Dan pastinya tempat ini syarat dengan penuh dengan sejarah Islam gitu teman-teman semua. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau kemana dan ke negara mana? Iya, hari ini kita bakalan diajak jalan-jalan ke negara Jerman. Dan kita bakalan mengunjungi salah satu masjid yang terbesar di sana gitu. Salah satu terbesar di negara Jerman, yaitu Masjid Raya Köln yang ada di kota Köln. Hari ini kita bakalan diajak jalan-jalan sama salah satu alumni pesantren Tahfiz Darul Quran yang lagi kuliah di Jerman nih. Langsung aja kita sudah tersambung dengan Kak Nezar. Assalamualaikum Kak Nezar. Waalaikumsalam Kak Fahri. Gimana Kak Nezar kabarnya di sana Kak Nezar? Alhamdulillah kabarnya baik kak, sehat. Puasanya lancar ya insya Allah ya. Dan insya Allah lancar. Amin. Oke, di sana masih terik ya Kak Nezar ya? Ya panas banget kak. Oke Kak, boleh dikasih bocoran sedikit nggak nih teman-teman jelajah semua nih? Hari ini kita bakalan ngapain aja sih Kak di Masjid Raya Köln ini Kak? Hari ini di Masjid Köln ini aku akan ngasih tahu ke Kak Fahri kalau masjid ini tuh salah satu masjid terbesar di Jerman, dan dia itu arsitekturnya itu sangat indah, kayak Jerman banget. Emang udah Oke, Jerman banget gitu kak. modern sekali ya Kak ya. Ya modern. Oke Kak, nih sementara itu Kak nih, Kak Nezar itu di Jerman itu udah berapa lama sih Kak? Aku di Jerman itu dari bulan Oktober tahun 2020. Sekarang jalan 7 bulan. Oke, berarti belum ada 1 tahun ya Kak Nezar ya. Ya, belum ada kak. Bagaimana adaptasi di sana Kak? Berjalan lancar nggak nih Kak? Sejauh ini sih lancar, alhamdulillah, nggak ada kendala. Oke Kak, kakak ini sekarang kan kuliah ya Kak ya? Iya Ya. Kak, Kak Nezar sekarang kuliah di mana sih Kak? Nama kampusnya apa Kak? Aku kuliah di kota Ekenforde. Nama kuliahnya itu Balfiksi International Campus. Iya Aku Kak, boleh ambil diulang lagi Kak? jurusan. Boleh Ulang ya? diulang lagi Kak, tadi nama kampusnya apa Kak? Nama kampusku itu Balfiksi International Campus. Aku ngambil Fakultas Teknik. Nah, jurusannya itu belum ditentuin karena harus semester 2 dulu baru boleh memilih jurusan. Oh begitu, berarti sekarang sedang melaksanakan Masuk. program apa nih Kak di sana Kak? Orang masih menjalani program kayak kuliah, tapi dia masih yang general, masih yang kayak mempelajari fisikanya, matematikanya, kimianya, biologinya. Jadi masih belum yang terjurus ke jurusan yang kita mau, masih tercampur. Oke deh Kak, tapi Kak dari sekian banyak negara, tapi kenapa sih Kakak milihnya ke Jerman gitu Kak? Eh, dari dulu aku emang udah cita-cita pengen ke Jerman kak, dan alhamdulillah itu waktu kelas 12 ada jalannya. Jadi kayak ada
lembaga alumni Eropa itu datang ke Daku, terus ngasih jalan buat anak-anak Daku untuk ke Jerman. Jadi ya aku ambil kesempatan ini. Oke deh, keren banget. Sukses terus Kak buat kuliahnya ya Kak ya. Oke Kak, teman-teman jelajah semua sepertinya sudah nggak sabar nih buat menjelajahi salah satu masjid terbesar yang ada di Jerman ya Kak, bahkan di Eropa gitu. Oke, habis ini kita langsung jalan-jalan ya Kak ya. Iya, oke. Oke. Nah, teman-teman jelajah, seperti yang kalian lihat, Masjid Köln ini memiliki dua menara yang masing-masingnya itu memiliki tinggi 55 meter. Bangunan itu dirancang dengan dinding kaca dan tangga yang dapat diakses dari jalan, sehingga melambangkan keterbukaan bagi orang dari semua agama. Nah, pintu yang besar itu yang di tengah yang warna coklat itu aku pernah baca informasinya. Pintu itu akan dibuka kalau Masjid Köln ini mengadakan acara seperti bazar, sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam ya. Nah, karena sekarang lagi corona, jadi setiap masjid itu diwajibkan ada hand sanitizer dan mendata siapa saja orang-orang yang datang. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh ada pendataan nama-nama siapa aja yang datang, dari mana dia asalnya, nomor teleponnya. Dan aku baca informasi itu karena bulan puasa ini dia hanya masjid ini hanya buka sampai jam 9 malam, dan bukanya lagi tuh zuhur jam setengah 2 siang, karena mungkin pemerintah nggak mau ada rame-rame gitu kali ya di satu tempat, jadi mereka membuat peraturan untuk menutup masjid ini selagi bulan puasa. Nah, teman-teman jelajah, sekarang aku posisinya berada di dalam masjid. Nah, ruang sholat ini itu sangat indah karena masjidnya terlihat seperti Jerman banget, karena bangunan itu tidak seperti masjid-masjid pada umumnya. Masjid ini tuh diselimuti oleh beton dan kaca di seluruh bangunannya yang akan menonjolkan sisi modernnya. Nah, di sini tuh ada kayak mimbar gitu ya, aku nggak tahu ini namanya apa, tapi tempatnya bagus banget. Dia itu terbuat dari marmer juga, itu bagus banget. Nah, aku punya informasi lagi. Persatuan Lembaga Islam Turki itu telah mendonasikan sebuah mimbar dan mihrab yang mengindikasikan arah kiblat. Dinding dan langit-langit masjid bermotif tradisional khas Jerman. Nah, pavilion-pavilion dan kubahnya itu dilapisi emas. Para arsitek masjid ini memutuskan melapisi kubah-kubah masjid dengan emas agar menyatu dengan langit kota Köln yang didominasi oleh kubah-kubah emas gereja. Nah, ini bangunan yang tadi kayak mimbar itu, aku masih nggak tahu namanya apa. Ini bagus banget soalnya keren. Arsiteknya pinter banget buat ini, keren, dari marmer. Nah, di lantai 2-nya itu khusus untuk wanita. Tadi aku udah coba ke atas, jadi nggak boleh, laki-laki nggak boleh ke atas, jadi untuk wanita aja. Nah, sekarang aku mau ke lemari di ujung sana, itu ada Al-Quran. Aku mau lihat isinya itu ada translate-nya atau enggak. Aku pengen lihat. Nggak ada yang translate, kayaknya isinya sama. Iya, isinya sama. Kita lihat yang di bawah ini aja deh.
Ada Al-Quran. Iya, nggak ada translate-nya, jadi isinya sama kayak Al-Quran pada umumnya. Nggak ada yang buatnya berbeda. Tiap halamannya juga sama. Hanya saja agak berbeda, biasanya itu ada ainnya gitu kan kalau Al-Quran Indonesia kan ada ainnya gitu loh di ujungnya. Kalau di sini nggak ada. Iya, ini Al-Qurannya sama, nggak ada bedanya. Yang buat bedanya dia nggak ada ain gitu. Sekarang kita cari tempat lain. Nah, karpet ini itu dari Turki. Kenapa aku selalu bilang Turki? Karena DITIB, yang mana artinya itu Persatuan Lembaga Islam Turki, dia itu mendanai masjid ini senilai 30 juta euro, yang kalau dirupiahin itu seharga 450 miliar rupiah. Itu tuh sumbangan yang berasal dari jamaah dan organisasi Islam lainnya, tapi lebih banyak itu dibiayai oleh DITIB. Nah, ini tuh mimbar masjidnya. Bagus banget, mimbarnya juga terbuat dari marmer. Terus di langit-langit kubah masjid ini tuh banyak banget kaligrafi. Tapi yang paling besar itu ada di kanan ini kaligrafi Allah, di tengahnya itu ada kaligrafi lagi. Nah, di samping kirinya itu Muhammad, kaligrafi Nabi Muhammad. Nah, di langit-langitnya itu kalau aku baca sepertinya kayak Asmaul Husna ya. Dan satu di dalam bulatannya itu kayak ada dua Asmaul Husna. Aku kurang jelas bacanya, tapi kayaknya iya deh. Nah, itu langit-langitnya. Itu dilapisi oleh emas-emas gitu. Ada lagi kaligrafi besarnya. Ini juga masih ada kaligrafinya. Dan itu langit-langit itu kayak bagus banget, ada bintang gitu ya, melambangkan bintang. Di kaca lagi. Itu lantai duanya. Nah, ini sebentar aku mau lihat temboknya ini. Betonnya apa terbuat dari marmer juga atau enggak? Enggak, ini cuma dari beton aja. Dan ini enak banget kalau habis sholat, mungkin bisa lihat pemandangan ya keluar. Tuh, langsung jalan raya. Nah, di masjid ini tuh ada yang unik banget. Jadi biasanya kan kalau di Indonesia itu kan kalau azan, qomat, muazinnya itu kan di depan ya. Nah, kalau di masjid ini tuh di belakang. Jadi ada tempatnya tersendiri, dibangun dari marmer juga pula. Dan itu tadi aku sempat nyari lagi, kok ada yang qomat, ada yang azan, ada yang qomat, tapi orangnya kok nggak ada di depan. Pas aku lihat ke belakang ternyata dia di sini. Jadi ini tempat khusus muazinnya. Ada Al-Qur'an. Nah, ini mic-nya. Jadi dia tuh azannya di sini. Sebelumnya kan biasanya kalau di Indonesia tuh di depan, tapi kalau di ini tuh di belakang. Aku juga kaget, baru pertama kali aku lihat muazin tuh di belakang. Ada tempat khusus gitu loh. Arsitekturnya pinter banget sih buat tempat muazinnya itu di belakang sini, keren.
kesan Islam yang juga modern tampak dari tulisan kaligrafi emas di masjid ini sih. Oh iya, aku lupa. Masjid ini didesain oleh dua arsitektur Jerman. Namanya itu Gottfried Bohm dan anaknya Paul Bohm. Nah, fakta yang menarik dari kedua arsitek itu, biasanya itu mereka membangun gereja. Namun, mereka memenangkan kontrak untuk membangun masjid pada tahun 2007. Jadi, mereka membangun masjid ini. Nah, pada tahun 2009 masjid ini dibangun, namun sempat tersendat tahun 2011 karena munculnya penolakan warga anti-imigran. Jajak pendapat yang dilakukan surat kabar lokal mengungkap 63% warga sebenarnya mendukung bangunan masjid, namun 27% diantaranya ingin ukuran masjid diperkecil. Dan pada akhirnya tahun 2017 masjid ini telah digunakan dan pertama kali diresmikan akhir September 2018 oleh Presiden Turki yaitu Erdogan. Nah, selain arsitektur yang indah dan juga bagus, masjid ini itu mempunyai teknologi yang maju di tempat penyimpanan sepatu. Nih coba lihat ya, aku tunjukin. Ini tuh ada sensor ya. Jadi kalau nggak ada barang atau sepatu atau apapun, dia akan berwarna hijau. Tapi kalau sepatunya aku taruh, lihat dia berwarna merah. Biasanya kan kalau di Indonesia itu pakai kunci gitu kan, atau ada yang jaga. Kalau di sini tuh nggak pakai teknologi. Jadi keren. Kalau ini tuh mau ke tangga ke lantai 2, tapi aku udah bilang tadi nggak boleh, jadi kita lihat sebentar. Nah, ini karena corona ya, jadi ada sejadah disediain oleh masjidnya. Jadi setiap sholat itu harus ada sejadahnya. Walaupun udah ada karpet buat sholat, tapi kita harus pakai sejadah di sini. Tuh, ada sejadahnya banyak disediain. Nah, yang menarik lagi, para imam di masjid ini itu harus bisa berbahasa Jerman karena mereka dituntut untuk khutbah dalam bahasa yang dimengerti semua pengunjung. Jadi mereka mau gak mau harus bisa bahasa Jerman. Nah, ini artinya karpet sholat dan jarak. Jadi dijarakin semuanya. Jadi sholat itu harus ada di atasnya itu, di atas tempat karpet itu, karena corona. Nah, aku rasa bagian dalam udah cukup. Jadi sekarang mungkin keluar, kita lihat-lihat apa yang ada di luar. Mungkin ke tempat wudhu, atau ada di luar itu ada kayak semacam map di dalam masjid ini. Tapi dia tuh ada di luar. Aku lupa nunjukinnya. Nah, kalau ke tempat wudhunya itu ke kanan. Itu di depan sana lurus. Cuma aku minta maaf kayaknya nggak bisa diunjukin. Takutnya ada orang yang nggak pengen direkam atau gimana. Jadi aku cuma nunjukin jalannya aja. Dia ke sini. Nah, di sini. Nah, itu ke kiri itu udah langsung tempat wudhu. Aku nggak bisa nunjukin, aku minta maaf. Di tempat ini kalau lagi nggak corona pasti bakal rame banget karena tempat itu bagus banget. Dari tadi tuh udah ada kayak orang asing gitu kan datang ke sini. Udah gitu dia mau masuk tapi harus pakai jilbab gitu. Tapi dibolehin masuk. Mungkin kalau nggak corona akan rame di sini. Soalnya mungkin indah banget masjidnya.
Nah ini yang aku bilang tadi, kayak ada petunjuk buat ke dalam masjidnya itu di sini. Nah itu tuh ada Stanord itu tempat. Itu yang kedua itu Engang Moshi, itu pintu masuk masjid. Yang ketiga itu Moshi itu masjid. Terus ada ruang seminar, ada tempat wudhu, ada tempat duduk, terus ruang internet, ada not ausgang itu pintu darurat, ada kamar mandi wanita, ada kamar mandi laki-laki. Terus aufzug itu lift, ada lift gitu di sini. Cuma aku nggak tahu di mana letaknya. Terus ada trepe itu tangga. Sepertinya itu aja. Terima kasih bagi kalian yang udah nemani aku keliling masjid ini dan menyaksikan acara ini. Semoga kalian bisa datang ke tempat ini, merasakan sholat langsung di sini. Aku Nezar, sekali lagi terima kasih. Aku mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman jelajah semua, tadi kita udah diajak jalan-jalan sama Kak Nezar ke dalam Masjid Raya Kolen ya nih. Dan itu masjidnya bergaya modern banget, berarsitektur modern banget dan keren banget pastinya. Teman-teman jelajah udah ngeliat semua lah pokoknya. Pastinya jadi penasaran banget kan teman-teman jelajah semua, jadi pengen ke Jerman juga nih. Selain nanti teman-teman jelajah semua juga bakalan dapat informasi juga nih dari Kak Nezar kalau misalnya mau kuliah di Jerman. Karena abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Nezar nih. Oke langsung aja kita ke Kak Nezar lagi nih. Iya Kak Nezar, makasih banyak udah ngajak jalan-jalan teman-teman jelajah semua hari ini nih Kak. Iya, sama-sama Kak. Keren banget ya Kak ya masjidnya ya Kak ya. Ya, keren banget emang. Kak Nezar sudah sering kesini atau gimana Kak? Aku baru pertama kali nih Kak kesini karena acara virtual ini. Jadi alhamdulillah bisa ke masjid ini juga, ngerasain sholat di dalam, ngedengerin azannya, qomatnya, terus ngajinya juga. Ternyata hampir sama Oke, juga Wan. kayak yang di Dafu gitu. Wih, Masya Allah. Keren banget ya Kak. Tapi Kak, kalau dari tempatnya Kak Nezar nih, itu ke situ berapa jauh sih Kak? Aku 8 jam Kak perjalanan kereta. Wah lumayan dah 8 jam Dari kota. perjalanan ya. Iya. Naik apa tuh Kak ke sini Dari- Kak? Naik kereta. Oke, keren banget Kak Nezar. Oke Kak Nezar, nih teman-teman jelajah semua mungkin setelah tadi ngeliat diajak jalan-jalan sama Kak Nezar jadi penasaran juga nih Kak sama Masjid Raya Kolen dan negara Jerman ini Kak. Karena seperti yang ketahui juga masjid ini sebagai simbol kerukunan antar umat beragama juga ya Kak di Jerman ya Kak ya. Oke Kak Nezar ini kan udah hampir, ya belum ada 1 tahun sih Kak ya. Cuman ketika pertama kali kesini Kak, apa yang dirasain Kak? Apa sih Kak yang paling sulit ketika jauh dari keluarga dan berbeda negara gitu Kak? Apa ya? Waktu aku pertama kali datang ke sini tuh aku kaget karena hari Minggu itu toko tuh tutup semua Kak. Jadi bener-bener tutup. Kalau di Indonesia kan toko tuh buka di mana-mana ada makanan. Di sini tuh bener-bener kayak udah hari Minggu tuh udah hari libur para orang-orang kerja. Jadi itu yang aku alami waktu hari Minggu pertama kali di sini tuh, pas pengen belanja, kayak pengen belanja buat masak, itu tutup semuanya. Jadi ya mau nggak mau harus nunggu hari Senin lagi untuk belanja. Oke, berarti Kak Nezar ini harus nyetok makanan selama seminggu gitu Kak ya? Ya aku biasa emang buat seminggu gitu Kak. Oke deh Kak Nezar. Kak, tapi Kak selama 7 bulan ini Kak, pengalaman yang menurut Kak Nezar paling berkesan gitu selama di Jerman buat Kak Nezar gitu. Pengalaman paling berkesan aku sih, aku ketemu banyak temen ya kayak dari berbagai negara, jadi satu tempat tinggal juga gitu. Kita tinggal bareng-bareng sama mereka, cumanya bahasanya kita tetap bahasa Jerman. Jadi kita kadang ngegelar ngegelar pesta ulang tahun tuh bareng. Jadi ngalamin semua baru gitu Kak, kayak teman-teman baru dari berbagai negara gitu. Jadi enak Oke, punya jadi- teman baru gitu. Nggak Oke dari Kak Indonesia Nezar. aja. Oke deh, berarti Iya. Kak Nezar memang ketemu sama teman-teman dari berbagai belahan dunia juga ya Kak Nezar ya. Iya, makanya kita satu belajar juga gitu loh sama mereka, terus sama pelajar. Kalau sekarang Kak Nezar lagi sama temen yang dari beda negara nggak sih Kak? Enggak, aku lagi sama teman-teman Indonesia aja Kak. Oke deh. Kapan-kapan kalau misalnya ke sini nanti main ke sini boleh ajak temennya juga kali Kak ya. Iya.
Insya Allah Kak. Oke deh Kak, tapi berarti kalau misalnya ketemu teman-teman dari berbagai belahan dunia itu juga merupakan adaptasi juga buat Kak Nezar ya, karena kan mereka juga mempunyai kultur dan budaya berbeda-beda ya Kak ya. Berbeda-beda, benar juga. Oke Kak. Tapi kalau misalnya di antara teman-teman Kak Nezar yang di sana mungkin ada yang anak pesantren juga nggak Kak? eh ada dari tapi dari Indonesia Kak, pesantren. Satu Oke. kelas Kak. Iya. Iya, kebanyakan dari mana sih Kak kalau misalnya di kampus Kak Nezar itu mahasiswanya? Di Maroko Kak. Maroko tuh ada 7-6 orang. Jadi bahasa Arab juga kita. Aku pernah ngobrol juga sih sama mereka pakai bahasa Arab. Walaupun yang kurang lancar juga aku ngomongnya. Oke, jadi teman-teman semua, Kak Nezar tuh di Jerman nggak cuman belajar bahasa Jerman, tapi ternyata juga ada bahasa Arabnya juga ya digunakan juga di sana ya Kak ya. Saling kenal. Mereka juga kan Islam. Oke, tapi memang banyak kalau untuk populasi muslimnya gitu Kak di sana gitu Kak. Lumayan banyak atau seperti Eh, apa Kak? Ya setiap kota tuh beda Kak. Jadi ada kota yang bener-bener banyak populasi Islamnya, Muslimnya, dan ada kota yang bener-bener cuma sedikit aja. Kayak contohnya di kota aku tuh nggak ada masjid. Jadi ya cuma orang-orangnya aja yang Islam. Contohnya seperti itu. Oke. Jadi memang ini ya Kak ya berbagai macam orang gitu ya Kak ya. Tapi dulu Ya, Kak betul. ketika Kakak nyantren gitu Kak sempet kebayang nggak sih Kak kalau Kakak bakalan ke Jerman Kak? Eh, Sama sekali enggak sih Kak. Aku juga nggak kebayang bisa ke Jerman gini. Oke, oke deh Kak Nezar. Kalau misalnya di pesantren nih Kak dulu pengalaman yang paling berkesan buat Kak Nezar tuh atau mungkin yang sampai sekarang menjadi pegangan Kak Nezar gitu ketika kuliah di Jerman. Ada nggak Kak? Aku dari pesantren yang nggak pernah itu cuma ninggalin sholat sama baca Al-Quran aja Kak. Sama murojaah kan. Itu kan emang dari pesantren udah dididik juga kan. Jadi nggak pernah tinggal. Insya Oke Allah. deh Kak. Ya, tapi ketika di pesantren ada nggak Kak yang seru gitu menurut Kak Nezar yang sampai sekarang nggak pernah Kak Nezar lupain gitu? Ya itu teman satu angkatan sih Kak. Kan kita rame-rame segala macam pengalaman pahit, manis itu udah kita rasain kan. Aku agak sulit juga menjelaskan. Tapi Kak kenapa sih Kak kakak akhirnya milih pesantren sih Kak? Aku udah dari SMP di pesantren, jadi waktu SMA lanjut pesantren lagi Kak. Entah kenapa aku juga bingung. Padahal orang tua juga nyuruh waktu itu SMA, tapi aku maunya tetap pesantren. Oke Jadi deh, ya memang emang keinginan udah kemauan sendiri ya Kak ya. Tapi kenapa akhirnya kita. milihnya pesantren Daku gitu Kak? Itu karena hafal Quran kali kayak waktu itu. Jadi dia kan pesantren yang hafal Quran. Aku kan waktu itu pesantrennya cuma pesantren yang kayak hafal kitab-kitab kuning aja kayak Nahwu Sorofnya, Alfiah dan lain-lain itu. Nah, pas SMA itu aku pengen nyoba kayak pesantren yang Al-Quran gitu, tajwidnya. Oke, jadi memang Kak ya, ketika di pesantren itu memang diajarkan berbagai macam ilmu ya Kak ya, selain ilmu agama, tapi juga ilmu untuk seperti Kak Nezar ini, biar bisa kuliah di Jerman, atau bisa kuliah, atau bisa berkarir juga mungkin di berbagai belahan dunia gitu ya Kak ya. Ya betul kata. Dan ini pastinya juga dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan Dream Dako 5 Benua. Oke deh. Benar. Kak Nezar, setelah Ya. tadi diajak jalan-jalan nih Kak, mungkin teman-teman jelajah semua akhirnya penasaran banget atau makin penasaran atau makin punya keinginan buat kuliah di Jerman nih Kak. Kalau misalnya mau kuliah di Ya. Jerman Kak nih, kasih tahu dong Kak ke teman-teman jelajah semua gimana caranya Kak. Eh, Cara pertama gimana ya? Aku ada lembaga gitu Kak. Jadi lembaga itu belajar bahasa Jerman selama 6 bulan. Nama lembaganya itu DSW Centrum. Bisa dicek aja di IG-nya. Itu mereka ngejelasin semua tentang bagaimana cara kuliah di sana. Nah yang kedua itu kemauan sih Kak. Kalau kita punya kemauan tuh pasti bisa apapun. Kayak mau kuliah di Jerman atau di negara-negara lainnya. Dan yang terakhir ya doa dan restu orang tua mungkin. Itu yang paling penting juga.
Oke, Masya Allah, keren banget ya Kak Nezar ya Kak ya. Ya. Kak, kalau misalnya mungkin teman-teman semua juga nyari beasiswa gitu Kak di sana, ada nggak sih Kak? Beasiswa itu ada Kak. Di Indonesia waktu itu aku pernah bukan pengen ngambil tapi nggak tercapai karena itu tingkatannya sulit banget Kak untuk buat dapetin beasiswa kuliah di Jerman. Kalau di Jerman sendiri ada, tapi ketika kita sudah masuk kuliah yang jurusan yang kita udah pengenin gitu, jadi kita masuk lagi kayak daftar lagi untuk beasiswa itu. Nanti kalau dapet ya kita dapat beasiswa kayak beasiswa selama setahun, itu tiket gratis, uang apartemen gratis, jadi ditanggung sama kuliah. Jadi gitu Kak kalau Oke deh masalah Kak. beasiswa. Oke deh, teman-teman jelajah semua dicatat nih apa yang tadi dijelaskan sama Kak Nezar. Kalau misalnya teman-teman semua pengen kuliah di Jerman nih. Oke deh Kak, mungkin terakhir ya Kak ya. Kak Nezar punya pesan-pesan gak sih Kak buat teman-teman jelajah semua nih yang lagi mondok atau ada yang lagi kepengen banget kuliah di luar negeri gitu kayak Kak Nezar Kak? Dari aku sih Kak, ya buat kalian yang masih sekolah di Daku, yang apalagi kelas 12, turutin apa kata guru, jangan pernah ngelawan guru, terus hafalannya jangan ditinggalin, sholatnya, dan kemauan yang kalian mau itu harus tetap diwujudin gitu, tetap dijalani apa yang kalian mau, tetap dicatat apa yang kalian mau, terus dijalanin. Udah. Oke deh, terima kasih Kak Nezar udah ngajak jalan-jalan teman-teman jelajah semua hari ini nih Kak. Iya, sama-sama Kak. Oke Kak Nezar, sehat-sehat di sana ya Kak ya. Ingin. Ditunggu Terima kasih, silaturahminya, ditunggu kenang-kenangannya di pondok nih Kak. Insya Allah Kak. Oke, sehat terus Kak di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman jelajah semua, tadi kita udah jalan-jalan di Masjid Raya Kolen ditemenin sama Kak Nezar. Dan Kak Nezar tadi juga udah ngasih tips and trick buat kita semua nih kalau misalnya pengen kayak Kak Nezar gitu kuliah di luar negeri. Jadi teman-teman semua bisa dicatat apa yang tadi Kak Nezar jelaskan gitu ya. Dan pastinya diingetin juga teman-teman jelajah semua buat saksikan terus jelajah virtual bersama Ikadaku, kolaborasi antara pesantren Tahfiz Darul Quran. Karena di jelajah virtual teman-teman bakalan dapat seperti yang tadi kita jalan-jalan sama Kak Nezar gitu. Banyak banget kan ilmunya dan banyak banget manfaat yang bisa kita pelajari. Selain itu, ini juga menghilangkan atau melepaskan rasa lapar kita, rasa dahaga kita akan jalan-jalan gitu. Apalagi di jelajah virtual ini kita bakalan mengunjungi berbagai negara yang ada di berbagai penjuru dunia dengan kultur dan budaya berbeda-beda gitu ya teman-teman semua. Oke deh teman-teman jelajah semua, sekian dulu untuk episode hari ini. Terima kasih teman-teman jelajah semua untuk sudah menyaksikan jelajah virtual hari ini. Nanti saya bakalan kembali lagi gitu. Oke, bersama saya Fahri di jelajah virtual. Tapi hari ini saya pamit undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Aisyah Soleh. Sama saya Mita Aziza. Sama saya Muhammad Fatur Rozi. Sama saya Delia Rizky Atifah. Bersama saya Dedi Anu Maharani. Saya Lalu Belantara Yuan Citra Biarga. Fitrah Alif, alumni pesantren Tahfiz Darul Quran. Saya Siti Aulia, alumni Darul Quran. Akan mengajak teman-teman semua menjelajahi bangunan bersejarah di Mesir, yaitu Beteng Salahuddin Al-Ayyubi. Kaya akan peradaban, sejarah, dan keindahannya Dalam acara jelajah virtual.